Ini adalah tanda di mana akinya itu sudah mulai drop, teman-teman. Jadi meskipun di sini masih ada 9,4 volt, itu sudah tidak bisa dipakai untuk starter, teman-teman. Bagaimana cara menggantinya? Nanti akan saya coba praktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menunjukkan mengecek kondisi aki di motor Vario 160 yang dimana setiap kali dipakai itu sudah muncul tanda akinya berwarna merah, teman-teman. Karena yang saya tahu itu normal volume akinya itu di atas 12,5 volt, dan ini saya akan tunjukkan seberapa volt yang sekarang ada di motor saya ini ya. Kita nyalakan dulu. Nah, di sini sudah menunjukkan 9,1 ya teman-teman ya. Jadi ini sudah drop, jadi nggak bisa di starter lagi teman-teman. Jadi ini harus diganti teman-teman. Jadi ini kalau misalkan diganti harus ya dibuka akinya di bawah sini teman-teman, di bawah yang dijelaskan saya di situ ya. Nah, bagaimana cara mengetahui tanda merahnya di sini? Biasanya kalau dipakai pasti merah. Nah, kita starter dulu, hidupin dulu motornya, baru dia muncul. Nah itu, nah ini dia teman-teman. Ini adalah tanda di mana akinya itu sudah mulai drop, teman-teman. Jadi meskipun di sini masih ada 9,4 volt, itu sudah tidak bisa dipakai untuk starter, teman-teman. Jadi nggak mau hidup, teman-teman. Jadi ini akan saya ganti dengan aki yang baru ya teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman yang tiba-tiba drop ya, mungkin itu karena drop aja, itu bisa di charger ke tukang aki ya. Karena ini saya sudah di bawah 10, malah 9,4 teman-teman. Jadi saya untuk ganti saja, ganti yang baru lagi teman-teman ya. Jadi ini adalah tandanya, tanda dimana aki kita sudah drop, jadi harus segera diganti teman-teman. Nanti akan saya coba ganti pakai yang baru. Kita lihat bagaimana nomor normal sebenarnya aki itu. Yang biasanya yang saya tahu itu 12,5 volt ya normalnya ya, itu masih bisa dipakai karena ini sudah drop, sudah 9,4 volt. Jadi nanti akan saya ganti pakai yang baru ya. Bagaimana cara menggantinya? Nanti akan saya coba praktekkan ya. Bagi teman-teman yang sudah drop aki motornya, bisa ikuti cara membuka dan mengganti cover sama si akinya itu ada di tengah-tengah sini. Karena ini motornya 160, jadi dia ada di sini. Kalau yang 125 dia ada di samping sini. Jadi nanti ini saya akan buka dulu untuk mencopot cover dan mengganti akinya teman-teman ya. Oke, nanti saya coba lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana cara mengganti aki Vario 160 yang sudah selak atau sudah tidak bisa di starter ya. Ini saya sudah membeli aki yang baru teman-teman. Nanti saya akan pasang di sini ya. Ini ya, kita akan ganti yang baru. Kita untuk membukanya ini membuka menggunakan obeng plus. Sini ada plus juga. Nah nanti tinggal kita tarik saja ya. Oke, yuk kita mulai prosesnya.
Oke teman-teman, kita menggunakan dua obeng ya, yang satu obeng min, yang satu lagi obeng plus. Ini untuk mencongkel nanti yang di bawahnya apa namanya, deket aki ya. Ini untuk plusnya membuka baut yang ada di sini. Kita buka dulu yang di sini. Satu lagi teman-teman, kita buka. Jika sudah, kita tinggal congkel ini ya. Kita congkel. Congkel kita tarik ke sini ya. Nah, sudah terlepas ya teman-teman ya, terlepas. Dan hati-hati, nanti ini bautnya hilang ya, amankan dulu. Nah, di sini ada penutup. Ini adalah, di sini adalah akinya teman-teman. Jadi ini ada penutupnya lagi. Jadi kita buka dulu baut yang di sini, dua-duanya pakai obeng plus. Kita ambil ininya, amankan, jangan sampai hilang. Satu lagi. Dan caranya ini pakai kita obeng min ya, min untuk mendorong si pengunci ini. Di sini dia ada penguncinya teman-teman, jadi harus agak didorong ke belakang ya. Kita dorong belakang. Kita angkat sedikit. Dia ada dua pengunci. Jika sudah, ini kita tarik ke atas si batoknya ini. Kalau susah, kita boleh menggunakan pakai obeng. Setelah itu kita copot. Nah, seperti ini adalah bawahnya itu, penutupnya itu. Kenapa dipakai penutup ini? Supaya jika nanti menerobos banjir, jadi si airnya itu tidak masuk ke sini teman-teman, karena di sini kan dia tidak bolong, otomatis dia nanti akan tidak bisa sampai ke atas kaki sini teman-teman, karena dia menutup sampai ke bawah sini teman-teman. Dan di sini ada dua cadangan sikring ya, sikring 7,5, dan ini adalah apa namanya, penjepit jika kita mengganti sikring yang ada di situ teman-teman. Kita taruh dulu. Nah, ini adalah akinya teman-teman. Dia menggunakan aki YTZ 6V. Ini adalah aki bawaannya yang sudah soak, yang sudah tidak bisa di starter teman-teman, karena sudah di bawah 10, malah sudah 9,5 volt. Pertama kita buka dulu, buka menggunakan obeng plus. Sini juga kita buka lagi, satu lagi teman-teman.
dan hati-hati jangan sampai hilang bautnya teman-teman. Jadi diamankan saja dua-duanya ya. Ini kita amankan dulu. Lalu kita cabut. Nah, inilah teman-teman pakainya yang sudah soak ya. Dia menggunakan YTZ 6 volt teman-teman dari Yuasa ya. Ini bawaan dari pabriknya ya. Nanti kita ganti dengan yang baru ya. Dan di sini ada relay teman-teman, relay. Ini relay apa, starter atau relay apa ya, atau CBS nggak tahu ya. Di sini ada juga cycling yang 7,5 volt, ada yang 20 volt teman-teman. Nah di sini ada soket untuk apa ini? Mungkin soket untuk mereset ya teman-teman. Ini adalah soket untuk mereset ya. Ini juga sama. Ya juga resetan. Oke, kita ganti yang baru dulu. Ini adalah aki yang baru teman-teman. Nah, kita pasangkan di sini ya. Ini adalah baut-bautnya yang dari sini, kita pasang dulu. Kita pasangin dulu ininya, nanti ini buat ngejepitnya teman-teman. Kita masukkan dulu ke tempatnya. Dan ya baru saya kasih tahu di sini karena ini pakai GS, saya menggunakan kodenya GTZ6V teman-teman. Kalau dia dari Yuasa menggunakan kodenya itu adalah YTZ6V, ini dari Yuasa. Kalau saya dari GS menggunakan kode GTZ6V. Ini bisa digunakan di motor Vario 160, 125 ataupun Scoopy. Jadi sama aja ya. Obeng plus. Sudah jatuh. Nah teman-teman, ini sudah saya pasangkan ya. Pertama kita pasang ini dulu, yang kedua baru ini teman-teman ya. Oke, sekarang sudah selesai, kita tutup lagi boxnya. Ini adalah boxnya. Kita pasang bootnya. Pasang satu lagi. Pasang penutupnya.
masuk, kita dorong. Nyobengnya jangan lupa dikasih mur biar enggak copot. Satu lagi. Sudah selesai. Nah, itu cara mengganti aki yang baru ya. Nah, setelah penggantian aki, coba kita cek ya, apa masih di bawah 9,4, apa sudah naik jadi 12,5 volt teman-teman ya. Oke, kita nyalakan dulu motornya. Nah, di sini sudah menunjukkan 11,9. Dan ini sudah hidup ya teman-teman. Jadi tanda yang di sini tadi merah sudah hilang karena sudah di atas 11. Tadi merah mau 12 volt. Ini karena saya sudah ganti, jadi dia menghilang tanda apinya teman-teman. Kita nyalakan lagi. Nah, ini adalah baterai aki yang masih normal, yang masih 12,4 apa 12,5. Kalau ini dinyalakan, dia tidak akan ada muncul indikator aki di sini teman-teman ya. Coba kita nyalakan lagi. Sudah tidak ada tanda aki di sini teman-teman. Ini tandanya sudah aki normal. Oke, segitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang suka video ini silahkan like, komen dan subscribe. Bagi yang tidak suka ya mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.